Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonomi di bawah bimbingan Ibu Rahayu Winarni SPD, MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 1 yang beranggotakan saya Aisyah Trido, Saya Azahra Rahmadini. Saya Bintang Dirgantara Putra. Saya Cindy Anggraini. Muhammad Aldi Renaldi. Saya Muhammad Meirizki. Nama saya Safanisa Al-Iman. Pada video ini kami akan membahas soal pada materi jurnal umum. Mari kita simak videonya. Fungsi-fungsi jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada periode tertentu. Tujuan jurnal umum: pertama, melakukan identifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Kedua, melakukan penilaian terhadap transaksi. Ketiga, melakukan pencatatan dampak ekonomi dari transaksi. Fungsi-fungsi jurnal umum: fungsi historis, pencatatan, analisis, instruksi, serta informatif. Manfaat dari jurnal umum: mengetahui pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan, mengetahui jumlah yang akan dicatat, serta mengetahui jumlah di debit atau di kredit harus seimbang. Setelah itu, mari kita pahami analisis transaksinya. Selanjutnya adalah analisis transaksinya, karena pada saat transaksi nanti akan melibatkan dua akun atau lebih. Nah, akun yang terlibat dalam transaksi ini harus kita cermati pengurangan atau penambahan akunnya, karena hal ini akan berdampak pada posisi debit atau kreditnya. Contohnya, akun harta yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, serta kendaraan. Akun harta ini akan bertambah pada sebelah debit, berkurang pada sebelah kredit, dan saldo pada debit. Selanjutnya, pada kelompok utang, terdapat utang usaha dan utang bank. Akun utang ini akan bertambah pada sisi kredit dan berkurang pada sisi debit, sedangkan saldonya pada sisi kredit. Kemudian, untuk akun modal yang terdiri dari modal dan prive, akun modal akan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit, sedangkan saldo normalnya berada pada sisi kredit. Kemudian, akun pendapatan yang biasanya terdiri dari pendapatan jasa dan pendapatan yang lainnya akan bertambah pada bagian kredit, berkurang pada sisi debit, dan saldo normal berada pada sisi kredit. Gimana, udah paham? Atau masih belum paham? Gak apa-apa, yuk kita lanjut ke video selanjutnya, pembahasan soal jurnal umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 12 Di sini saya Muhammad Meirizki sebagai siswa. Saya Aisyah Trido sebagai guru. Saya Azahra Rahmadini sebagai murid. Saya Cindy Anggraini sebagai siswi. Saya Bintang Dirgantara Putra sebagai siswa. Saya Muhammad Ali Renaldi sebagai siswa. Saya Safanisa Al-Iman sebagai siswi. Baiklah, jadi pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Ya, langsung saja. Di sini kita sudah mempunyai pembahasan soal jurnal umum pada pembelajaran ekonomi di bawah bimbingan Ibu Rahayu Winarni SPD MSI bersama kelompok 1 kelas 12 IPA 1. Di sini kita bisa bersama-sama melihat ada tabel yang nantinya akan membantu kita dalam mengisi soal-soal ke dalam tabel jurnal umum jasa servis mobil Rado. Lanjut saja ke soal nomor 1 yang akan kita bahas pada siang hari ini. Soal pertama
Pertama, investasi uang tunai pribadi untuk usaha awal adalah 25 juta. Investasi uang tunai berupa uang ini merupakan kas. Kas merupakan akun harta yang apabila ia bertambah maka letaknya adalah di sebelah debit. Selanjutnya, untuk usaha awal menandakan ini merupakan modal yang merupakan akun modal. Ketika bertambah letaknya adalah di sisi kredit. Sehingga pada saat pencatatan di tabel jurnal umum, kas pada sisi debit sebesar 25 juta dan modal pada sisi kredit 25 juta dengan keterangan setoran investasi. Jangan lupa untuk kredit sedikit menjorok ke dalam untuk membedakan antara yang debit dan yang kredit. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Siap, jelas Bu. Oke, Jelas, baik. jelas, Kita Bu. lanjut. Jelas, Bu. Oke, Siap, kita jelas, lanjut Bu. ke soal nomor 3. Soal tanggal 3, dikatakan bahwasanya ada kita membeli peralatan sebesar 8 juta. Peralatan ini adalah akun harta yang ketika bertambah letaknya adalah di sisi debit. Kemudian baru dibayar 2 juta rupiah. Hal ini menandakan bahwa uang kita keluar 2 juta untuk membayar peralatan. Sehingga kas adalah akun harta. Kas kita berkurang karena sudah membayar peralatan. Kas pada harta berkurang di sisi kredit. Kredit. Kemudian karena baru dibayar 2 juta, berarti sisanya berapa? Sisanya Sisanya adalah 8 dikurang 2, 6 juta. 6 juta. Masuk ke Juta. dalam utang. Utang kita bertambah di sisi kredit sebesar 6 juta. Sehingga ketika dimasukkan tabel seperti ini. Peralatan 8 juta, kas di kredit 2 juta, dan utang di kredit 6 juta. Apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Saya Bu, Ya, Muhammad Aljakan Aldi. izin Bu, mau nanya nih Bu, mengapa ya Bu penambahan akun peralatan di debit? Oke, menanggapi pertanyaan Aldi, apakah ada yang ingin memberikan jawaban? Siap, saya, Bu. Saya Bu. Ya, silakan. Karena peralatan itu termasuk ke dalam akun harta, sehingga ketika bertambah dia berada di sisi debit dan ketika berkurang dia berada di sisi kredit. Ya, benar sekali. Izin bertanya, Ya, ya silakan Bintang. apa saja yang termasuk akun harta? Izin menjawab Bu. Meriski Ya, Bu. Rizky, Husada. Jadi Bintang, yang termasuk akun harta itu terdiri dari kas atau uang tunai, surat-surat berharga, piutang wesel, piutang, peralatan, dan perlengkapan. Benarkah Bu? Benar sekali, Rizky. Terima Yang kasih disebutkan Bu. Rizky tadi adalah contoh-contoh dari akun harta. Apakah dari sini sudah sedikit jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan bagi teman-teman yang lain? Ya, silakan. Bapak Safanisa Al-Iman, ya boleh. Izin Bu, Safa melengkapi Bu. Iya, silakan Safa. Jadi Ibu dan teman-teman sekalian, saya di sini akan menjelaskan bahwa atau akun harta itu dibagi menjadi 3 macam, yakni aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Aset lancar itu bisa berupa surat berharga, piutang wesel, dan piutang A. Aset tetap bisa berupa tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan. Aset tetap tidak berwujud bisa dapat hak cipta, hak paten, merek dagang, goodwill, dan franchise. Benar nggak Bu? Benar sekali, penjelasannya sangat lengkap kita dapatkan dari salah satu teman kita yaitu Safa Nisa. Terima kasih kepada Safa, dan jawaban-jawaban yang lain itu sudah sangat benar semua.
Untuk Bintang dan juga Aldi, apakah sudah cukup jelas? Iya Bu, Siap, sudah jelas. sangat jelas Bu. Oke, karena sudah jelas, kita lanjut ke transaksi tanggal berikutnya. Di tanggal 6, kita lihat bersama-sama membayar sewa untuk 1 tahun. 1 tahun kita garis bawahi. Dikarenakan sewa 1 tahun ini kita sebut dengan sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka termasuk ke dalam akun harta atau aset, sehingga ketika ia bertambah, letaknya adalah di sisi debit. Kemudian, karena uang kita keluar untuk membayar sewa tersebut, kas kita berkurang. Kas kita berkurang, kas adalah bagian dari akun harta yang apabila berkurang terletak di sisi Kredit. kredit. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap, saya Ya, Cindy, apa yang ingin ditanyakan? sewa dibayar di muka tadi termasuk akun apa? Biaya atau harta? Siap. Oke. Baiklah, sebelum Ibu jawab, apakah ada teman-teman yang lain ingin menjawab atau membantu Cindy? Saya Bu. Aldi, ya. Aldi Renaldi. Izin Bu, mau menjawab pertanyaan Cindy tadi Bu. Sewa dibayar di muka itu Bu, merupakan aset atau harta Bu? Iya, benar sekali. Sewa dibayar di muka itu merupakan akun harta, Cindy. Ya, sudah cukup jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi dari Ibu mau yang lain? Ibu mau nanya, Bu. Ya, Syafa. siapa? Safa Nisa, ada apa? Safa, Bu mau nanya. Ya, silakan. Mengapa sewa dibayar di muka itu aset, Bu? Apa yang menjadi alasan dibayar di muka itu termasuk aset? Karena dari penjelasan tadi, aset itu adalah benda apa saja yang bisa dirasakan dan dilihat oleh mata. Juga pada dasarnya merupakan hutang plus modal seperti penjelasan Ibu tadi. Lalu, apakah sewa dibayar di muka itu termasuk modal? Baiklah, sebelum Ibu menanggapi pertanyaan Safa, apakah ada yang ingin menjelaskan menurut pendapatnya terlebih dahulu? Azara ingin menjawab, Bu. Azara, iya silakan, Azara. Biaya dibayar di muka termasuk aset atau harta karena pembayarannya dilakukan di awal oleh perusahaan, sehingga tidak membebani perusahaan di akhir. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Azara. Jadi, untuk Safa dan tadi untuk yang bertanya, bahwasanya sewa dibayar di muka itu adalah bagian dari harta. Loh, kenapa bisa harta? Karena ketika kita membayar sewa, kita belum menggunakannya. Sama halnya kita membayar bimbel di Ganesha Operation, kita belum menggunakannya. Sehingga itu kita akui sebagai harta. Lalu, nanti ketika sewa ini telah digunakan, barulah kita anggap sebagai pengeluaran. Lalu menyinggung pertanyaan dari Safa, apakah sewa dibayar di muka juga termasuk modal? Benar? Ya, Safa. Nah, sewa dibayar di muka itu bukan termasuk modal, dia termasuk harta. Perihal harta sama dengan utang tambah modal itu menunjukkan bahwasanya perhitungan aktiva sama dengan pasiva. Dan harta bukan hanya sewa dibayar di muka saja, melainkan banyak sekali akun-akun sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mariski di awal pada saat pertanyaan sebelumnya. Ibu rasa sudah cukup untuk nomor 6. Siap, Apakah sudah Bu. paham semuanya? Siap paham Ibu. Siap, paham. Sudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, membeli perlengkapan servis 2 juta. Membeli perlengkapan nih, berarti perlengkapan kita akan bertambah. Perlengkapan adalah akun harta, bertambah di sisi Debit. debit. Iya benar. Kemudian, karena kita membeli menggunakan uang
uang kita berkurang, berarti kas kita berkurang. Kas adalah harta di sisi kredit. Kredit. Sip. Oke, paham? Paham Ibu. Paham, Bu. Oke, baik. Selanjutnya Berkurang kita lanjut kredit. tanggal 10. Baiklah, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab soal nomor 10? Siap, izin Bu, saya Bu ingin mencoba. Oke, Meriski bisa ada, silakan. Oke, melihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sepertinya Merski cukup mengerti Bu. Jadi, membayar asuransi untuk 1 tahun itu sama saya dengan asuransi dibayar di muka. Mengapa? Karena asuransi tersebut sudah dibayar, tetapi belum digunakan. Asuransi dibayar di muka merupakan bagian dari aset harta, sehingga ia bertambah di sisi debit. Sedangkan untuk membayar asuransi itu kita menggunakan uang kita, dan dengan kata lain kas kita berkurang. Kas termasuk akun harta yang ketika berkurang itu posisinya berada di kredit, sehingga pada tabel jurnal umum asuransi dibayar di muka dan di muka diletakkan di bagian debit, dan kas berkurang diletakkan di bagian kredit, masing-masing 600.000. Mungkin Iya. ada yang bisa Merski jelaskan Ibu, maaf kalau salah. Benar sekali. Tidak salah, benar sekali. Penjelasannya sudah cukup tepat dan mudah dimengerti. Begitu juga Siap. apakah teman-teman lain sudah mengerti penjelasan dari Meriski? Siap mengerti, Bu. Oke, Iya, mengerti. bagus sekali. Kita lanjutkan ya ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya dikatakan bahwasanya menerima pendapatan jasa dibayar tunai. Ngerti, Bu. Ya, dibayar tunai berarti kita dapat uang. Kas kita masuk. Kas bertambah sebagai harta di sisi Debit. debit. Kemudian pendapatan kita juga bertambah karena menerima pendapatan. Jasa, Bu, ya. Pendapatan, Di kredit. iya benar sekali untuk yang menjawab tadi. Pendapatan bertambah di sisi kredit. Sehingga pada tabel jurnal umum pencatatannya masing-masing 4.100.000 di sisi debit pada kas dan 4.100.000 di sisi kredit pada pendapatan jasa servis dengan keterangan penjualan tunai. Apakah bisa dipahami? Siap, Siap bisa, Bu. bisa Ibu. Bisa. Bagus sekali. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Bisa, Oke, Bu. untuk nomor 16, apakah ada yang lain selain Meriski bisa membantu Ibu menjawabnya? Siap saya, Bu. Oke, Bintang Dirgantara, dipersilakan. Jadi ini membayar iklan sebesar 300.000, Bu. Berarti ada beban iklan dan kas yang harus ditulis pada jurnal umum. Beban iklan termasuk akun biaya yang apabila bertambah, maka letaknya di sisi debit. Sedangkan ketika membayar iklan berarti kita mengeluarkan uang yang menyebabkan kas kita berkurang. Kas termasuk akun harta, apabila berkurang terletak di sisi kredit. Sehingga pada tabel jurnal umum, beban iklan di sisi debit dan kas di sisi kredit dengan nilai masing-masing sebesar 300.000, Bu. Iya, penjelasannya Saja, Bu. sekali dari Bintang Dirgantara. Benar sekali teman-teman yang lain, bahwasanya beban bertambah di sisi debit dan kas berkurang di sisi kredit. Terima kasih kepada Bintang. Ibu rasa, Terima kasih Bintang. ya, nomor 16 sudah jelas ya? Jelas, Bu. Siap, jelas Ibu. Jelas. Kita lanjut ke transaksi tanggal berikutnya. Untuk tanggal 20, apakah ada yang bisa membantu lagi dalam menjawab? Siapa? Ternyata bisa Bu. Nomor 20, baik. Ada yang bisa membantu? Oke. Baik, Ibu lanjutkan saja ya. Dibayar gaji minggu ke-1 dan minggu kedua sebesar 1.500.000. Membayar gaji berarti adalah beban. Uang kita Biaya keluar. atau beban. Beban adalah akun biaya.
Yang kalau bertambah di sisi beban di debit, ya di debit, salah omong beban maksudnya. gaji. Ya, beban bertambah di sisi debit. Ya. Selanjutnya, karena kita keluarkan uang, berarti kas kita berkurang nih. Debit, Kas kita berkurang di sisi Kredit. 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 Benar. Sehingga pencatatannya Ya, kas seperti berkurang. ini. Beban Oh, pada Masing-masing 1.500.000 ya, Bu. Iya benar kita 1.500.000. Oke, kita apakah jelas nomor 20? Jelas Ibu. Jelas. Jelas. Jelas, Bu. Lanjut ke transaksi berikutnya tanggal 23. Menyelesaikan pekerjaan senilai 4 juta. Kita ada pekerjaan 4 juta. Berarti piutang usaha bertambah di sisi debit. Mengapa di sisi debit? Dikarenakan piutang usaha adalah bagian dari harta, sehingga ketika bertambah di sisi debit. Kemudian pendapatan bertambah di sisi adalah kredit. apakah sudah jelas? Ada apa yang ditanyakan? Dan kredit. Ya, saya tidak, Bu. Apa? Tidak ada yang ditanyakan. Azara, Ya, Azara silakan. Azara izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mengapa pendapatan jasa termasuk ke akun piutang? Mengapa tidak masuk ke akun kas seperti nomor sebelumnya ya, Bu? Oke, pertanyaannya cukup bagus. Apabila sebelum Ibu jawab, adakah teman yang ingin membantu? Saya Izin, Bu. Bu. Ya, Saya, Bu. silakan. Silakan, Meriski. Oke, baik, Bu. Jadi begini, Azara. Dikarenakan pendapatan jasa tersebut belum dibayar oleh pihak pembeli, jadi sehingga muncullah akun piutang. Apakah Azara mengerti dengan yang saya bicarakan? Azara? Ya, Zara. Oh ya, makasih. Ya, Oke, Ya, Azara. makasih Mei. ya benar sekali ya apa yang dikatakan Meriski, karena belum dibayar nih. Jadi masuk ke akun piutang, bukan ke akun kas seperti soal sebelumnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 26. Apakah ada yang ingin membantu dalam menyelesaikannya? Ayo yang lain yang bisa. Ini siapa nih? Cindy, Safa, Bu, mau ya. Safa. Iya, Safa silakan. Nomor 26 itu menerima perluasan dari debitur Pelunasan dan PT lunasan. 1 juta rupiah. Nah, berarti di sini piutang usahanya berkurang dan di debit. Berarti piutang usaha jika berkurang itu dia di kredit, dan kas dia kalau bertambah itu di debit. Nah, masing-masing itu 1 juta rupiah dengan keterangannya PT3, Bu. Kita lihat. Ya, benar ya penjelasan Safa. Kas di debit dan piutang di kredit masing-masing 1 juta rupiah. Apakah sudah jelas? Sudah jelas ya? 1 juta. Jelas. Apakah ada yang bisa membantu? Izin Bu, saya Bu mau mencoba menjawab Bu. Ya, silakan. Algerano dia. Ya Bu, di situ kan kita menerima pendapatan jasa sebesar Rp 4.100.000 Bu. Berarti ada dua akun yang harus kita perhatikan Bu, yaitu akun pendapatan dan akun kas. Dikarenakan ada yang masuk, maka kas bertambah di sisi debit Bu, dan pendapatan juga bertambah di sisi kredit. Sehingga pada pencatatan jurnal umum, kas di debit dan pendapatan di kredit itu masing-masing berjumlah 4.100.000 Bu. Ya, benar sekali penjelasan dari Aldi. Kas di debit 4.100.000 dan pendapatan di kredit 4.100.000.
Boleh, bagus penjelasan dari Aldi. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 30. Siapa yang ingin menjawab? Ibu persilakan kepada Azhara Ramadini. Azhara, Bu. Ya, Azhara, Azhara yang silakan. menjawab, Bu. Ya, silakan. Zahra Ramadini. Itu terlihat dibayar gaji karyawan pada minggu ketiga dan keempat sebesar 2.500.000. Berarti secara logikanya kasnya berkurang. Karena kas adalah bagian dari harta, maka kasnya itu di sebelah kredit. Nah, setelah itu kita lihat nama akunnya yaitu gaji. Gaji itu termasuk dari bagian beban. Nah, maka beban perusahaan tersebut bertambah. Kita lihat dari yang tabel itu bahwa beban bertambah di debit, maka beban gaji bertambah di sebelah debit. Nah, maka kita akan tulis itu di nama akunnya, yaitu yang pertama adalah beban gaji. Beban gajinya yaitu di debit sebesar 2.500.000, yang di kreditnya kita strip. Dan di kasnya di debit itu kita strip, lalu kita tulis di kreditnya yaitu sebesar 2.500.000. Itu saja, Bu. Ya, benar. Benar sekali penjelasan dari Azhara. Terima kasih ya, Azhara. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Siap. Tidak, Bu. Selanjutnya adalah soal lagi transaksi terakhir kita hari ini, yaitu Tidak pada ada, tanggal Ibu. 31. Silakan, siapa yang ingin menjawab? Siap, izin Cindy ingin menjawab, Bu. Cindy, ya. Itu nomor 31 diambil untuk kepentingan pribadi 1 juta rupiah. Diambil untuk kepentingan pribadi itu adalah prive. Prive itu sama dengan modal. Modal berkurang di sisi debit dan kas itu berkurang di sisi kredit. Jadi pada tabel prive dan debit, prive di debit dan kas di kredit masing-masing 1 juta rupiah. Iya, benar sekali. Dan ternyata pada tanggal 31 ada 2 transaksi. Dan transaksi terakhir akan Ibu jelaskan sebagai penutup kita hari ini. Membayar utang pada toko muda 1 juta. Utang, karena kita bayar, berarti utang kita berkurang. Utang berkurang di sisi debit, sehingga utangnya ada pada sisi debit 1 juta. Karena kita membayar utang, berarti kas kita keluar, uang kita keluar, berkurang. Kas berkurang adalah akun harta, berkurang pada sisi kredit, sehingga kas 1 juta pada sisi kredit, keterangannya adalah toko muda, karena kita membayar untuk toko muda. Baiklah, anak-anak sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan kita pada siang hari ini? Izin, Bu. Mau nanya nih, Bu. Ya, masih ada. Oke, silakan, Aldi. Apa itu, Bu, tujuan dan fungsi dari kolom referensi, Bu? Oh iya, dari tadi kita lewatkan saja ya. Kira-kira ada Iya, yang Ibu, tahu? apa kegunaannya ya? Karena Kok dari tadi kosong? sebetulnya kita tidak menggunakan kolom tersebut. Iya, benar sekali, Mei. Tadi kita lewatkan saja ya. Iya, Kolom Bu. ref. Ada yang ingin menjawabnya terlebih dahulu? Safa, Bu, bisa jawab. Safa, iya boleh. Ada apa, Safa? Mengapa? Safa, Bu, mau jawab. Iya, silakan, Safa. Silakan, Siapa? Kolom referensi itu pada jurnal umum itu digunakan untuk mencatat nomor akun ketika posting ke buku besar, Bu. Iya, benar sekali. Ada tambahan lain? Ya, benar ya. Jadi, Azhara ingin menambahkan, Bu. oh sedikit. boleh sekali. Silakan Azhara. Memang sebelum diposting ke buku besar, memang sebelum diposting ke buku besar, kolom tersebut kosong.
Nah, iya nantinya kolom yang referensi itu akan diisi ketika sudah dicatat ke dalam buku besar. Iya. Terus begitu. Bu, mengisi kolom referensi itu Bu cukup dengan menggunakan tanda checklist Bu. Iya, benar sekali untuk kita semua. Ternyata semuanya sudah paham ya, apa saja makna dan fungsi-fungsi pada tabel jurnal umum, ataupun bagian-bagiannya, dan juga transaksi-transaksinya. Bagaimana Aldi dan Meriski? Apakah sudah jelas? Jelas Bu. Jelas Ibu. Oke, sudah jelas semuanya. Ini adalah transaksi terakhir yang menutup pembahasan soal kita pada jurnal umum kali ini. Ibu rasa jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah belajar bahwasanya ada akun-akun tertentu yang akan bertambah pada sisi debit dan berkurang sisi kredit, ataupun sebaliknya bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Dan semua itu tidak cukup kita hafalkan, tetapi harus kita pahami secara bersama-sama. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi semuanya. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama dan keaktifannya hari ini. Semangat Sama-sama, selalu Ibu. dan semangat untuk belajar selalu ekonomi, terutama pada bagian akuntansi kelas 12 ini. Terima Siap, kasih. Bu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan kami hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.